Aduh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pamangkana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. La ilaha illallah. La mawjuda illallah. La ilaha illallah. La ma'budu illallah. La ilaha illallah. La matluba illallah. La ilaha illallah. La maqsuda la Allah. Bismillahi tawakkalna ala Allah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Summa ila hadarat ihwanih minal anbiya'il mursalin wal awliya wa syuhada wa salin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mulisin wa jami'il mujahidin bi sabilillah wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani qaddasallahu summa sayyidis Nawawi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Barangkali masih ada yang sakit, keluarga kita, tetangga kita, muslimin muslimat, semoga lekas disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rabban nasi yazibil ba'sa ishfi. Anta syafi la shifa illa shifauka shifaan ajilan la yugadiru saqaman. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma stajib. Allahumma stajib, Allahumma stajib. Semoga kita diberi kekuatan iman Islam, sehat lahir batin, berkah rizki, berkah usia, berkah rumah tangga, berkah pala putra. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum melanjutkan, akan menjawab dulu pertanyaan di antara jemaah sekalian tentang sholat goib. Katanya apa? Sholat apa? Tentang sholat goib.
Salat goib itu salat apa, Pak? Ya, goib itu tidak kelihatan gitu ya. Goib itu artinya ya tidak ada gitu. Kalau mayitnya ada berarti ya usolli ala hadzal mayit gitu. Kalau laki-laki gitu Pak ya. Kalau perempuan usolli ala hadhil mayitati. Usolli ala hadhil janajah atau usolli ala hadal mayit Pak? Ya udah mayit saja, jangan diganti dengan jenazah. Nah ini masalahnya adalah sholat sunat goib. Nah, yang menjadi pertanyaan Pak, goib itu artinya ya tidak ada. Ya juzu al-ghaibu min baladin akhor. Boleh dilaksanakan sholat gaib itu bi baladin akhor. Baladin akhor itu di wilayah lain gitu ya. Kita artikan balad di sini lembur Pak ya. Jadi kalau balad itu kan negeri ya, tapi kita artikan sekupnya balad di sini adalah lemur. Berarti kebolehan sholat sunat kebolehan sholat goib itu jika berbeda wilayah, itu bukan beda lembur, itu satu. Yang kedua, kata Syekh Abi Sahak Ibrahim di dalam kitab Al-Muhadzab, boleh dibuka Pak nanti kitab Muhadzab. Idza kanal mayyitu, kalau mayit tersebut ma'ahu bersama satu lembur dengan orang yang mensalatkan itu bi baladin ya dalam kondisinya dalam satu lembur lam yujja as-sholatu alaihi, maka tidak diperkenankan untuk melakukan sholat sunat goib. Bisa dimengerti nggak Pak? Syekh Imam Syafi'i mengatakan masafatul kohri, diperbolehkan melakukan sholat goib itu jarak tempuh keterpaksaannya adalah sampai 81 km. Ya Mekah Madinah. Karena Rasulullah pernah melaksanakan, ada kabar Najasyi itu di Madinah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah bersama sahabat di Mekah melakukan sholat goib. Jadi masafatul kohrinya itu 81 km. Minimal. Berarti kalau kurang dari itu tidak melakukan sholat goib. Apalagi kalau di salembur. Karena kewajiban salembur mada lain sholat goib. Terkecuali salembur sholat goib itu jika memang dia tenggelam dan tidak akan ketemu bangkarakna. Baru sholat goib. Gitu. Uninga bangkarakna. Ya bangkarak namanya. Iya. Tapi kalau ada harapan memungkinkan dia datang ya tunggu. Jangan dulu melakukan sholat goib. Yang terjadi itu adalah setelah melakukan jenazah di masjid itu, besoknya melakukan sholat goib di sana. Itu tidak boleh untuk mayit yang sama. Contoh di sini ada warga kita yang meninggal dunia hari Kamis, setelah Jumat rame-rame sholat goib, tidak boleh. Bisa dipahami nggak Pak? Terkecuali sholat goib itu untuk saudara kita yang di mana? Ada informasi mungkin di Garut, boleh. Tapi kalau sholat goibnya yang kemarin meninggal, yang disolatkan di mana Pak? Di sini tidak dianjurkan lam yuzza. Ya sholat jenazah ongkos, sholat goib tidak boleh. Kalau posisinya dalam satu wilayah dan posisinya adalah mayit yang sama, karena kewajibannya bukan bukan sholat goib. Kalau yang satu lembur mah kewajibannya adalah sholat mayit. Gitu. Kalaupun dia pada waktu itu tidak bisa melakukan sholat mayit, sudah terwakili, tidak punya kewajiban lagi untuk melakukan sholat goib.
bisa dipahami mungkin Pak ya. Jadi lam yuzza idza kanal mayyitu. Maka silakan dibuka surat kitab Al-Muhadzab di mazhab Imam Asy-Syafi'i halaman 131. Nah, 131 132 itu. Jadi idza kanal mayyitu ma'ahu fil balad, jika mayit itu bersama dengan musolli dalam satu kampung, lam yuzza, tidak diperkenankan untuk melakukan sholat goib. Jadi jangan sampai begini Pak, menjadi satu kebiasaan orang dia maot kamari dinten kemis sabab saeutik anu nyolatanana. Sholat deui sholat goib dinten Jumaah pedah apa Pak? Seueur tidak boleh. Lam yuzza, tidak diperkenankan. Itu kaitannya dengan sholat goib. Terkecuali tadi Pak mungkin sholat sunat goib, ya bagi mereka yang masafatul kohrinya mungkin ada informasi keluarga kita di Garut nih ke DKM minta sholat goib nih untuk bulan. Nah, itu mah boleh karena apa? Beda lembur gitu ya, beda lembur itu ya beda negara lah, beda kampung. Nah, itu diperbolehkan. Ya minimal memang 81 kilometer. Mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada yang mengatakan sebagian ulama yang penting beda lembur katanya apa? Diperbolehkannya meskipun masafahnya tidak 81 kilometer, yang penting pi baladin akhor. Baladin akhor itu apa? Berbeda tempat, berbeda wilayah, beda lembur lah mungkin beda lembur ya. Ciskit, Cipamokalan, tergantung beda lembur tidak. Ya, terserah kalau kita menganggapnya beda lembur, ya gitu. Tapi sebetulnya kalau mazhab Imam Syafi'i itu 81 kilometer Pak masafatul kohrinya. Ya jarak keterpaksaan tidak melakukan jenazah sehingga harus melakukan sholat goib. Nah itu masafatul kohrinya. Berarti kalau 81 dari mana ke mana Pak? Ya Tasik Ciawi lah gitu ya. Garutna, Garut Pakidulanan mah masuk Pak. Cisompet. Pungbulang ya, nah, itu Pak ya. Jadi jangan sampai terjadi di satu tempat karena kemarin yang nyolatannya Pak, yang belum sholat kemarin jenazah kita melakukan sekarang sholat sunat goib untuk si fulan yang ada, itu lam yuzza, tidak diperkenankan. Nah itu Pak kaitannya dengan sholat goib. Boleh tidak? Apanya? Baik mandiri, kalau sholat sunat goib sendiri, untuk yang mana Pak? Ya untuk sendiri boleh. Kalau yang 81 contoh, karena tidak berjamaah, saya sendiri saja melakukan sholat sunat goib, boleh. Berjamaah pun juga. Jadi kaitannya dengan goib, diperbolehkan untuk berjamaah, diperbolehkan untuk sendiri. Itu kaitannya dengan apa? Masafatul kohri. Kemudian boleh tidak melakukan sholat jenazah berulang-ulang? Gitunya hayang-hayang non teh si mayit teh. Sehingga Bapak melakukannya 2 kali sholat jenazah gitu Pak ya. Satu yang dibolehkan untuk melakukan berkali-kali sholat jenazah itu adalah bagi imam. Bagi imam Pak. Imam kan tugasnya apa Pak? Ya mengimami. Kalau mengimami untuk yang belum sholat jenazah boleh. Contoh saya mungkin ya. Ini ada Pak, satu kerombongan datang lagi sementara saya sudah sholat, boleh posisinya imam melakukan sholat jenazah kedua kali. Kemudian yang kedua, yang boleh melakukan sholat jenazah 2 kali itu dalam hadis Imam Tabrani adalah keluarga, kalau ada izin dari keluarganya. Contoh mungkin, apa? Ya kalau ada izin, kalau keluarganya kemudian ada izin dari keluarganya tersebut. Iya keluarganya masih ada izin dari keluarganya. Jadi memang kaitannya adalah harus ada izin dari keluarga untuk mensolatkan itu mayit tersebut. Ya, jadi katanya karena jadi sekupnya mungkin masih termasuk apa keluarga nyalihi.
Nyal itu keluarganya, boleh. Itu ya, contoh mungkin tadi sudah bersama-sama dengan masyarakat, baru datang keluarganya, mungkin pingin bersama-sama kembali, boleh katanya. Sebagian pendapat para ulama hanya skupnya siapa? Satu yang memimpin, yang kedua adalah keluarga ya, nyalihi. Ya, iyal itu keluarga. Ya mungkin termasuk keluarga, apakah adiknya mungkin, atau pamannya, atau uaknya yang masuk iyal. Nah, jadi iyali itu diperbolehkan. Jadi hanya dua. Itu juga keluarga kalau ada izin. Kalau tidak izin tidak diperkenankan. Ittifaq lebih tidak diperkenankan sampai berulang melakukan sholat jenazah. Nah itu. Oh, jaraknya itu ya hanya 3 hari saja, Pak. Ya, goib pun juga 3 hari. Karena menurut sebagian pendapat para ulama, keumuman pecahnya perut mayit itu adalah dalam jangka waktu berapa hari, Pak? 3 hari. Nah, itu menurut pendapat mazhab Imam Syafi'i. Jadi, sholat jenazah dan sholat goib pun juga ya hanya 3 hari selang. Jadi contoh orang tua dulu, orang tua kita sudah meninggal dahulu, kemudian kita tidak apa-apa, tidak mensolatkannya, itu ya. Kemudian kita sekarang sholat goib, itu tidak diperkenankan, gitu. Jadi jarak waktunya hanya 3. Yang diperkenankan adalah sholat unsi. Ada apa sholat unsi kan? Dalam keterangan, barang siapa yang melaksanakan sholat unsi 2 rakaat, dalam rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surat Al-Hakumut Takasur, ya, Al-Hakumut Takasur dengan ayat kursi pada rakaat pertama apa? Salat sunat unsil qabri. Kemudian rakaat kedua setelah surat Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 11 kali. Itu keutamaannya adalah boleh yang belum melakukan salat sunat unsi untuk orang yang dicintainya. Karena barang siapa yang melakukan salat sunat unsi 2 rakaat, kemudian ia hadiahkan yang 2 rakaat tersebut kepada si fulan, maka yang 2 rakaat, maka Allah akan mengutus 10.000 malaikat kepada mayit tersebut untuk berkhidmat kepada mayit sampai hari kiamat. Itu keutamaan unsil qabri. Makanya setelah kematian malam itu seyogianya keluarga melakukan unsil qabri. Waktunya ya mau siang mau malam setelah dimakamkan, setelah dikuburkan mayit. Apanya? Kalau unsil qabri mah bebas. Jadi bukan melakukan sholat gaib gitu, Pak. Ada satu sholat namanya unsil qabri yang dihadiahkan langsung kepada siapa? Si mayit. Dalam satu riwayat dikatakan barang siapa yang melakukan unsil qabri 2 rakaat, kemudian ia hadiahkan kepada si mayit, maka Allah akan mengutus 10.000 malaikat untuk berkhidmat kepada mayit tersebut sampai hari kiamat. Itu keutamaan salat sunat unsil qabri. Gitu. Jadi melakukannya ya biasanya setelah maghrib atau setelah isya. Tapi posisinya mayit sudah dimakamkan. Usolli sunnata unsil qabri rakaataini lillahi ta'ala. Usolli alal mayyit al goib ala mayyitil goib arba'at takbiratin, kan ya Pak, bukan rakaataini ya kalau salat goib. Arba'at takbiratin, 4 kali takbiran. Jangan sampai usolli alal mayyit al goib rakaataini. Rakaataini lillahi ta'ala. Itu cara gitu.
Bagusnya untuk seorang-seorang katanya Pak. Jadi dikhususkan setelah sholat itu kita memohon kepada Allah, Allahumma ya Allah, jadikanlah 2 rakaat, nanti sampaikanlah 2 rakaat sholat aku ini kepada Fulan bin Fulan. Sebagaimana biasa saja unsil qabri mah salat sunat 2 rakaat Pak, gitu. Cuma yang dibaca tadi afdolnya dalam rakaat pertama Al-Takasur dengan ayat kursi, kemudian rakaat kedua Al-Ikhlas 11 kali. Itu sebagian pendapat unsil qabri. Usolli sunnata unsil qabri rakaataini lillahi ta'ala. Mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Nah, itu Pak kaitannya dengan sholat sunat goib. Jadi itu pertanyaannya. Jadi kalau dalam satu wilayah tidak dianjurkan untuk melakukan sholat goib. Pilih gitu Pak, ngantunkeun dinten Kemis unggal dinten Jumaah goib gitu. Gitu tidak dianjurkan, tidak diperkenankan. Idza kanal mayitu mau pil balad, jika mayit itu bersama dengan musolli dalam satu wilayah. Masafatul qohri diperbolehkannya jarak untuk melakukan sholat goib itu 81 km, atau diperbolehkannya sholat goib itu adalah berbeda wilayah. Ustaz, untuk unsil qabri hanya 1 orang atau kan orang tua saya sudah meninggal, sudah banyak orang tua meninggal. Hanya 1 orang tua atau orang tua semua direktur bisa? Bagusnya satu-satu. Jadi 1 orang dihadiahkan 2 rakaat. Ya, afdolnya begitu. Ya, dan boleh katanya berkali-kali. Karena sama dengan hadiah. Boleh. Ya, boleh. Itu boleh. Menurut sebagian pendapat para ulama. Karena derajatnya kan sunat. Derajatnya sunat, kan sodakoh terhadap mayit itu diniatkan yang 2 rakaat itu adalah sodakoh. Gitu. Apanya? Lam yazi, tidak diperkenankan. Ya berarti kalau tidak diperkenankan tidak ada sunnah Pak. Mubah. Kalau lam yaji bahasanya karena Rasul melakukan sholat goib tidak yang bersama dengan satu wilayah gitu. Dalam hadis beliau melakukan sholat goib yang meninggal di mana? Di Madinah, sehingga beliau melakukan goib. Jadi lam yaji, tidak diperkenankan. Berarti kalau tidak diperkenankan ya tenyunah Rasul. Ya tenyunah. Jadi kalau mun tenyunah ya amilatun nasibah capek gawe teka pake gitu. Iya. Gitu. Kalau lam yaji, jadi mungkin bahasanya lam yaji bukan haram juga gitu kan, tidak diperkenankan. Jadi cekasara kalau mun tidak diperkenankan jangan dek nanaonan gitu. Gitu. Nah itu mungkin Pak kalau bahasanya memang dalam kitab lam yaji gitu. Jadi bukan nincak dina derajat haram. Ya tenyunah gitu, karena sunnah Rasul melakukan sholat gaib itu berbeda wilayah, tidak dalam satu wilayah, kecuali tadi sholat goib yang tidak ada kemungkinan dia dalam satu lembur datang bangkarakna gitu. Itu diperkenankan sholat goib gitu. Nah itu insya Allah Pak cukup ya, terjawab sudah. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif wa mu'allif rahimahullahu nafa'ana bihi bid-darain. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma ftah lana hikmataka wangsyur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Paslun, 1 pasal surutu sihhati sholati, syarat-syarat sahnya salat samaniyatun ada 8. Toharatul hadasaini, suci dari 2 hadas, wa toharatu dan suci anin najasati dari najis, bisaubi pada pakaian, wal badani dan badan, wal makani dan tempat, wasatrul aurati dan menutup aurat,
wastiqbalul kiblati dan menghadap kiblat, waduhulul wakti dan telah masuk waktu, wal ilmu serta mengetahui bifardiyatiha akan keparduan salat, wa alla yatakida dan tidak meyakinkan fardu min furudiha dari keparduannya sunnatan menjadi sunat, wajtinabul mubtilati dan menjauhi hal-hal yang membatalkan salat. 8 syarat sahnya salat. Al-ahdasu hadas isnani ada 2, asgoru 1 hadas asgor, wa akbaru dan hadas akbar. Upal asgoru adapun asgor ma'au jabal budu'a perkara yang mewajibkan baginya wudu, wal akbaru dan hadas akbar ma'au jabal gusla perkara yang mewajibkan baginya adus. Al-auratu aurat arbaun ada 4, auratul rajuli auratnya laki-laki mutlakon mutlak, wal amati dan amat bis sholati dalam sholat ma baina surrati warukbah apa-apa antara pusar dan lutut, wa auratul hurrati dan aurat hurrat bis sholati dalam sholat jami'u badaniha seluruh badannya, masih wal waji wal kafaini kecuali 2 wajah dan 2 telapak tangan. Wa auratul hurrati dan auratnya hurrat, wal amati dan amat indal ajanibi di ajanib orang lain, ajanib itu asing, ajanib indal ajanibi di hadapan ajanib jami'ul badani seluruh badan, wa inda maharimiha dan di hadapan mahramnya, wan nisai dan perempuan, ma baina surrati apa-apa antara surah warukbati dan lutut. Kita lanjutkan syarahnya. Kemarin auratnya laki-laki. Jadi aurat laki-laki di hadapan sama laki-laki dan mahramnya adalah antara pusar dan lutut. Auratnya laki-laki di hadapan perempuan ajanib seluruh badannya. Jadi aurat kita di hadapan perempuan yang bukan mahram kita adalah seluruh badan, Pak ya. Iya. Tapi perempuan ajanib, ajnabiyah. Ya perempuan yang bukan mahram kita. Ya, yang tidak ya orang lain, tapi upami jeung adi mah mabaina surah warukbah antara pusar dan lutut ini mah aurat laki-laki di hadapan wanita-wanita ajnabi. Ajnabi teh wanita asing yang bukan mahram adalah seluruh badannya, Pak. Iya. Di hadapan perempuan yang bukan. Iya. Iya. Olahraga harus pakai celana panjang. Itu ya. Nah, itu. Kemudian kalau dalam keadaan sendiri auratnya laki-laki adalah ya 2 larangannya. Ya, dua larangannya sawatihi. Nah, kedua ya 2 lubangnya, yaitu lubang kubul dan dubur. Aurat laki-laki dalam keadaan sendiri. Nah, itu. Kita lanjutkan wal amati. Nah, kita sekarang masuk ke amat. Bil jarimatu pun ala rajul. Ai wa auratuha. Wal amati, amat itu budak perempuan, Pak. Ya, jadi amat itu budak perempuan. Walau hunsa meskipun hunsa. Amat budak perempuan itu walau hunsa. Ya, meskipun hunsa au mubaadah atau mubaadah, mudabbaroh atau mudabbarah, wa mukatabah dan mukatabah, wa umuwalad dan umuwalad. Fis sholati auratnya amat, fis sholati dalam sholat, wa kada inda rijalil maharim fil khalwah juga tatkala di hadapan mahramnya, laki-laki mahramnya, wa fil khalwati juga dalam keadaan sendiri, wa kada inda nisa juga di hadapan nisa perempuan, ma baina surrati warukbah. Jadi antara pusar dan lutut. Itu auratnya siapa, Pak? Amat. Di hadapan di hadapan laki-laki mahramnya, kemudian tatkala sendiri
dan di hadapan perempuan. Auratnya amat ini adalah ma baina surrati warukbah, antara pusar dan lutut, budak perempuan. Gitu. Wakila mana? Fa'aurataha fi jami'i dzalika ma baina. Fa'auratuha fi jami'i dzalika ma baina dzalika. Ya. Fa'auratuha, maka auratnya itu adalah di hadapan tadi orang-orang yang disebutkan ma baina dzalika, yaitu antara pusar dan lutut. Wa amma auratuha indar rijalil ajanib, bagaimana sekarang posisi amat itu jika berada di hadapan ajanib. Ajanib itu orang lain yang tidak termasuk kategori mahram. Pajami ubadaniha, maka budak perempuan itu auratnya adalah seluruh tubuhnya. Jadi budak perempuan auratnya di hadapan siapa Pak? Yang bukan ajanib. Ajanib itu yang bukan di hadapan ajanib. Di hadapan ajanib itu yang bukan mahram. Ajanib itu asing lah, batur gitu Pak ya. Jadi auratnya amat di hadapan ajanib, jami ubadaniha, seluruh badannya, kal hurrati, seperti hurrah, kama sayad gurhul musannif, sebagaimana nanti setelah ini akan dibahas tentang aurat hurrah. Hurrah itu perempuan merdeka. Jadi auratnya amat di hadapan ajanib itu jami ubadaniha, seluruh badannya. Fatukhlas Fatullah khoso annalaha auratain, maka bisa diringkas, bisa disimpulkan sesungguhnya aurat amat ini ya ada dua itu. Jadi tergantung situasi kondisi Pak. Jadi aurat amat ini bisa saja auratnya itu adalah antara pusar dan lutut, satu. Kedua, bisa saja aurat ini seluruh badannya, antara pusar dan lutut, jika amat itu di hadapan mahramnya gitu. Dan perempuan dan sesama perempuan gitu. Bisa saja aurat amat ini seluruh badannya jika ya di hadapan ajanib yang bukan mahram. Mungkin amat sekarang ada tidak Pak? Nggak ada ya. Nggak ada amat, budak perempuan, budak belian gitu Pak, tapi perempuan itu amat. TKW bukan amat Pak. Bukan anak perempuan, budak. Budak. Jadi bukan anak. Budak ini budak belian maksudnya Pak amat. Jadi sanes budak letik gitu kan. Ya bukan budak Sunda. Yang kawin kontrak amat bukan Pak yang bisa. Ya mungkin untuk zaman sekarang kita sepakat nggak kalau budak perbudakan tidak ada Pak? Jual beli masih ada? Oh gitu ya? Ya bolehlah, silakan berbeda versi. Ada yang mengatakan yang penting gitu ajalah konteks hukumnya. Kalau budak, maksud budak di sini bukan anak Pak ya, budak belian perempuan itu disebutnya amat. Nah, jadi kan perempuan tapi kan dia budak belian gitu. Nah itu. Jadi kondisinya dua, bisa saja auratnya itu antara pusar dan lutut gitu ya. Nah itu. Berarti ya pisolati Pak di dalam sholat. Jadi cekasarna mah budak boleh sholat hanya menutup antara pusar dan lutut jika lalaki boleh, tidak menjadi masalah. Kan di sini kan pisolati. Bukan gitu kan. Ya pisolati kan wal amati pisolati ma baina surati warubah. Jadi auratnya budak perempuan amat di dalam sholat adalah antara pusar dan ya kan namanya juga amat Pak. Hah? Iya boleh kan karena namanya juga amat. Ari amat mana tergantung dununganana tuh Pak. Dibere baju panginten dipake ente mah abu bulucun. Untung sakitu oge dununganana masih keneh bager
Itu makanya Islam datang itu membasmi perbudakan. Itu biar apa? Ada keleluasaan dalam ibadah. Kita kan masih diperbudak ku duit oge, Pak. Gitu. Masih diperbudak gitu. Nah itu makanya datangnya Islam itu kan ya dalam riwayat sejarah Rasulullah kan banyak pengikutnya itu adalah dari awal-awal mereka yang miskin dan budak sehingga dibebas-bebaskan. Seperti Bilal bin Rabah kan dibebaskan oleh Abu Bakar menuntut berapa Pak? 100 onta yang hitam-hitam, berarti harga memerdekakan seorang budak itu wah luar biasa gitu. Sehingga katanya seorang anak tidak akan bisa membalas kepada orang tuanya sehingga dia mampu membebaskan seorang budak. Ya harga Bilal bin Rabah kan 100 onta Pak. Nu hidung-hidung deh. Ya tergantung dunungan anak. Subhanallah. Padahal mau dibebaskan bukan untuk menjadi budak Abu Bakar. Karena kenapa? Ada lafaz ahad. Ahad gitu kan ya Pak. Dalam riwayat kan ada kalimat ahad. Ahad itu siapa? Allah. Nah itu. Wakila innaha kal hurrah bin nisbah li ghairil ajanib. Juga dikatakan kal hurrah ya aurat perempuan itu perempuan amat itu adalah di li ghairil ajanib ya di selain ajanib illa ra'saha kecuali apa katanya kepalanya patakuna mah ada al wajhi wal kafaini warosi ya kecuali wajah telapak tangan dan kepala jika berada di hadapan ajanib. Wakila ada yang mengatakan amat itu auratnya adalah malayabdu indal mihnah. Malayabdu indal tatkala amat itu bekerja tatkala dalam kondisi amat itu bekerja katanya. Jadi auratnya itu adalah seluruh badannya kecuali wajah, kepala dan telapak tangannya. Wakila dan juga mengatakan ar-rukbatu minha duna surah. Ada yang mengatakan ar-rukbatu ya lutut duna surah tanpa pusar. Janten sok sanajan di kaloroge teu janten masalah kata. Wakila juga ada yang mengatakan aksu sebaliknya. Wakila ada yang mengatakan sesungguhnya aurat amat ini adalah as-sau'atani, hanya dua lubangnya saja. Jadi di sini banyak kila. Artinya kila itu banyak pendapat gitu. Wabihi qala Malik wa jamaah ini juga apa yang dikatakan oleh Imam Malik wa jamaah dan sebagian ulama jemaah. Nah itu Pak kaitannya kesimpulan tentang aurat amat. Kita lanjutkan. Wa auratul hurrati, sekarang aurat hurrat. Hurrah itu adalah perempuan merdeka. Ai kamilatil hurriyah, ya perempuan yang sempurna akan kemerdekaannya. Merdeka itu artinya bebas. Wa misluha al khunsa, juga sama halnya dengan khunsa. Khunsa itu apa? Banci. Bis sholati, di dalam sholat jami'u badaniha, seluruh badannya masih wal waji wal kafain kecuali wajah dan dua tapak tangan. Di sini dikatakan Pak aidohron wabatnan ilal kuaini. Iya ya. Ternyata ada tapak tangan, ada punggung kanan Pak. Punggung tangan. Kalau di sini bahasanya dohron wabatnan, perempuan ini tidak termasuk aurat ini nih. Kalau bermadhabkan Syafi'i, yang termasuk aurat itu adalah yang bermadhabkan Imam Hambali Pak. Ilal kuaini sampai pergelangan. Gitu, sampai pergelangan. Itu auratnya wanita. Ya di sini kan dohron wabatnan. Dohron itu tapakna. Gitu ya. Bukan dohron punggung. Berarti dohron ini nih. Wabatnan dan tapak tangan. Berarti perempuan ini tidak termasuk aurat. Ilal kuain sampai apa? Pergelangan. Fala yajibu satrohuma. Tidak ada kewajiban untuk menutup. Gitu. Tidak ada kewajiban. Wadakhala fi hasiwaha asyaru, juga fi masiwa huma asyaru, tapi kalau apa rambut bagi perempuan ini adalah aurat. Gitu. Jantan anu teu can ditiup ya aurat perempuan itu rambutnya. Apalagi di dalam sholat Pak, sacewir saja. Itu bendu Gusti Allah.
perempuan gitu Pak, maka terbuka auratnya meskipun satu lembar satu lembar rambut, makanya harus secepatnya ditutup. Makanya masalah ini Pak, masalah diikat apa? Diikat rambut bagi laki-laki itu tidak dianggap sujud. Jadi laki-laki nu gondrong gitunya, kalau dia sholat kemudian diikat apanya? Rambutnya jang keren kenapa ya sholat digelungkeun gitu. Kalau dia sujud tidak dianggap sujud, jadi sarwat jeung teu sholat. Ya laki-laki yang gondrong jangan jangan dibengket. Biarkan aja biar ngarumai. Iya. Karena kenapa? Rambut bagi seorang laki-laki itu tidak termasuk aurat. Tapi sebagian pendapat ulama karena rambut ini di perempuan adalah aurat, kalau ada rasa risih, takut akan apa-apa berbececeran, maka kalau perempuan sebagian ulama mengatakan boleh diikat karena rambut perempuan itu adalah aurat. Nah, gitu. Tapi seyogianya jika dia bisa menahan dirinya, perempuan tekenging disanggul, tekenging dinaon Pak? Dibengket rambutnya dalam sholat. Jika tidak ada khawatir auratnya keluar. Karena kalau rambut satu helai saja keluar, itu batal sholat. Ilam tustarhalan, jika tidak ditutup pada waktu itu. Kalau langsung ditutup pada waktu itu sebelum ruku dan sujud, berarti sudah tertutup auratnya. Sudah dibahas masalah satu dua aurat. Nah, jadi untuk laki-laki ini Pak, sok ada geningan barudak leutik gagayaan Pak. Dikucirkeun gitunya sholat teh dibengket gitunya nah, dia sujud tidak dianggap sujud, desa sholat gitu. Makanya nih saya yang ngurus-ngurus rambut panjang harus tahu hukum tatkala dia sholat, tatkala di luar sholat. Ya kalau di luar sholat masih boleh-boleh saja tidak menjadi masalah karena rambut Rasulullah juga segimana katanya Pak? Nah, sepundak, gitu sepundak. Nah, itu. Tapi satu lembar bagi laki-laki kalau menghalangi sujud juga sama tidak boleh. Makanya kaitannya adalah jangan ada yang menghalangi itu sesuatu dalam keadaan sujud. Karena anggota sujud itu kan 7 Pak ya. Satu apa nih? Tarang, kening gitu. Jadi bukan hidung. Kemudian apa? Kedua telapak tangan. Saya ini pernah Pak sholat di Masjid Al-Hikmah. Apakah dia tamu atau orang asli? Jadi pas rukun teh lain kieu Pak, kieu meureub. Atuh teu sah. Da rukun sujud mah 1 kening, 2 telapak tangan Pak. Rukun sujud 2 telapak tangan, kemudian 2 lutut dan telapak jari-jari kaki, semuanya ada 7. Gitunya, ada nu sujudna teh Pak kieu meureub tah. Gitunya. Ada katingali pisan atuh gigireun pisan dina hate teh jadi ngoroh. Bisa Pak, kadang-kadang dia kikian, gituan gitu. Kadang-kadang dia gini, kadang-kadang rakaat ke-4 dia gini. Kenapa saya bisa berbicara sekarang? Karena salahnya di pinggir saya juga Pak. Jadi di henteu ge hate teh jadi doraka deui. Ninggalkeun salat jadi gitu. Jadi nutung-nutung teh urang teh jadi teu husu salatna. Ya, jadi teu husu. Masalahna mah kan gigireun pisan gitu Pak. Gitu. Jadi salat nanti juga push up gitu. Gitu ya. Ya kalau soal mengangkat mah munten. Kalau gimana kalau ngangkat? Ya kalau ngangkat mah tidak ini kondisi dalam kondisi sujud. 1 kening, 2 telapak tangan gitunya. 2 telapak tangan, ya 2 lutut dan 2 telapak jari-jari kaki. Jadi memang telapak jari-jari kaki harus begini. Ini sudah disampaikan. Dohron wabatnan ilal kuaini. Pala yajibu wadakhala fi masih wa ma'asyaru kada batinal qadam. Juga katanya batinal qadamain, telapak kaki Pak. Itu termasuk aurat, fa yajibu satruhu, maka wajib ditutup. Bagi siapa? Bagi perempuan hurrah, perempuan merdeka. Jadi telapak kaki ini termasuk aurat. Fa yajibu walau bil ardi halal qiyam, meskipun dia menutupnya apa? Dengan lantai tanah. Jadi gini cakep gitu Pak. Jadi ditutupnya dengan lantai ya berdiri begini. Nah itu maka posisinya adalah
harus ditutup. Bagaimana kondisi walau bila payak bidzalika qiyasan ala maulin kasyafa ba'da waraqihi fi tasyahudi masalan, bagaimana dalam keadaan tasyahud kedua telapak kaki perempuan ini adalah ya sama, itu juga harus pasataruh masalan bisaqah bil ari, meskipun ditutup hanya pakai kaki yang lain gitu. Artinya apa? Makanya perempuan itu Pak pakai mukananya kedah naon? Ya, kedah ngagober gitu Pak, kedah panjang. Biasa supados dina ruku dina sujud dan duduk tasyahud gitu mampu menutupi telapak kaki gitu. Fa in dhahara min batinil qadam syai'un inda sujudiha au dhahran akibaha inda ruku'i au sujud batalat sholatuha. Jika kelihatan batinal qadam teh telapak kaki inda sujudiha tatkala sujud au dhahra akibaha atau tatkala duduk di antara dua sujud, dua telapak kakinya kelihatan tatkala ruku au sujudnya batalat sholatuha, maka salat perempuan tersebut hukumnya batal. Apanya? Ya. Ya, kan artinya tidak termasuk aurat gitu Pak ya. Kedua telapak tangan. Kalau telapak kaki kan termasuk aurat yang harus ditutup. Jadi pertanyaannya, apakah boleh perempuan sholat pakai kaos kaki? Kalau niatnya untuk menutup aurat, karena ada perempuan yang sholatnya dengan kan tidak dengan pakaian yang sifatnya adat secara keumuman. Ya, adat keumuman itu tengah ngonon Pak. Tengah ngomong kena. Padahal kan dulu sudah dijelaskan, bagusnya nanti pakaian sholat itu adalah pakaian yang bagus secara keumuman. Meskipun tadi selama tertutup seluruh auratnya kecuali tangan dan wajah, sah-sah saja. Ya, jadi kalau menurut keabsahan sah. Tapi kalau menurut bagus cek adat pakaian sholat itu ya umumnya menurut adat. Ya, umumnya menurut adat ya pakai apa mau kena gitunya. Nah, itu. Jadi kalau untuk ya untuk menutup aurat biar tidak ada keraguan dan kemangmangan di dalam sholat, karena apa? Batal jika kelihatan telapak kaki, khusus bagi siapa nih? Hurroh itu perempuan mereka. Wa amal wajhu wal kafan falaisa bi'aurah. Adapun wajah wal kafani dan dua telapak falaisa bi'aurah, maka tidak termasuk aurat. Wa inna malam yakuna auratan di annal hajat tad'u ila ibrazihima. Karena kenapa? Kadang-kadang wajah dengan telapak ini ada tuntutan untuk orang lain tahu, sehingga harus dibuka. Nah, itu. Sedikit lagi Pak, waktunya udah habis juga Pak. Pamang. Wa auratul khurati wal amat indal ajanib. Sekarang aurat khurat wal amat dan amat indal ajanib di hadapan ajanib ay binisbah linadrihima ilaim, jika memang mereka dilihat oleh ajanib, yaitu aurat khurat dan aurat amat. Jami'ul badan, ya seluruh badan, hatal wajah wal kafain, sampai wajah dan kafain. Nah, yang tadi kondisinya di dalam sholat gitu Pak ya, gitu. Tapi auratil hurat indal ajanib, tatkala hurat dan amat ini adalah indal ajanib, yang bukan di hadapan yang bukan mahramnya, hatal wajah wal kafain, seluruh badan termasuk wajah dan kafain, dua telapak tangan. Jadi memang niqab itu kadang-kadang bagi perempuan adalah bagus juga. Gitu, niqab ini. Kemudian apa? Ya kafain. Gitu. Wanisa dan perempuan mutlakon ghairul kafirat, selain di mana? Ayandur yasain min bada walau kila mata dupin munfasilah. Meskipun katanya Pak, kuku yang terpisah bagi perempuan itu di hadapan ajanib adalah termasuk aurat. Makanya perempuan lamun motong kuku
sing tartib gitu Pak, ulah cenah pabalatak sabab naon, perkuku yang sudah terpisah dari seorang perempuan kemudian di hadapan ajanib kelihatan termasuk aurat. Ya, terkecuali jika tidak kelihatan. Ya, kalau tidak kelihatan maka di dalam najis juga makfu gitu Pak ya, dimaafkan gitu Pak ya. Wa inda maharimihima, tapi aurat hurat dan amat di hadapan mahramnya, nah itu binisbah lirijalil mahrim juga di hadapan laki-laki mahram, wanita dan perempuan sama-sama perempuan mutlakon mutlak goirul kafirot, selain perempuan kafir fil hurrati khususon, khosoh di hurat di perempuan merdeka, khosoh khususnya, wa kadza fil khalwah juga dalam keadaan sendiri, ma baina surrati wa rukbah, ya antara pusar dan lutut. Jadi bapak istri di rumah kalau dengan bapak mapus auratnya hanya pusar dan lutut. Ya kalau bersama-sama di hadapan mahram, perempuan bersama-sama di hadapan mahram auratnya itu adalah antara pusar dan lutut. Cuma upami ayanu assalamualaikum. Nah itu yang jadi masalah itu, kedah gura-giru sadayana di tutupan gitu. Ma baina surah amma binil kafirat bil hurrah pama ada ma yablu indal minah. Bagaimana perempuan ma baina surati antara surah warukbah dan rukbah tuh lutut. Amma binisbatil linisai, adapun di hadapan perempuan kafir bil hurrah pada hurrah perempuan merdeka, pama ada mayabdu indal minah. Ya, tergantung situasi kondisi seluruh tubuhnya itu yang harus ditutup adalah indal mihnah. Ya yang pantas baju untuk bekerja. Gitu. Jadi yang ditutupnya itu adalah yang tidak dipakai untuk bekerja. Ai al khidmah atau ya membantu, memasak atau sapu-sapu gitu Pak ya. Wal istighalu bi qadai hawaijah, sibuk mengurus segala kebutuhannya. Patulah khos, maka dapat disimpulkan annalil hurrati sesungguhnya untuk hurrah arba'u auratin, ada 4 aurat. Wa amal amatu faqad taqaddama annalaha aurataini, dan untuk amat sudah bisa disimpulkan tadi sesungguhnya amat ini adalah 2 auratnya. Jadi kalau untuk hurrat ada arba'u auratin, ada 4 aurat. Nah itu Pak, kaitannya hurrat sedang sholat gitunya, kemudian hurrat di hadapan orang lain yang bukan mahramnya. Jika berada indah mahramnya ya antara pusar dan lutut. Kalau dalam sholat hanya seluruh tubuhnya kecuali katanya wajah dan telapak tangan. Kalau berada di depan laki-laki yang bukan mahram ya seluruh badannya termasuk katanya wajah. Kemudian yang keempat, hurrat ini di hadapan perempuan kafiroh. Jadi yang ditutup hanya bagian yang seyogyanya pakaian itu menutup auratnya dari pakaian yang tidak dipakai untuk bekerja. Itu mungkin. Tanbihnya Pak nanti saja. Cukup. Alhamdulillah, insyaallah mudah-mudahan kaing ilmu anu manfaat sareng barokah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi balligh wasila. Alhamdulillah, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.